Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kejubata. Ya, anak-anak kita lanjutkan ke materi bab 2, yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Perlawanan rakyat terhadap Portugis dan POC. Karena kita tahu kolonisasi atau imperialisme datang ke Nusantara, yaitu dari bangsa-bangsa berkulit putih dari Eropa, di mana perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda adalah yang pertama, perlawanan rakyat terhadap Portugis dan POC, itu perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Banten, perlawanan rakyat Makassar, perlawanan rakyat Riau, perlawanan etnik Tionghoa. Kemudian perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda, yaitu Perang Tondano, ya, perlawanan Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Puputan, Perang Banjar, Perang Aceh, dan Perang Batak. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Ya. Latar belakangnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang perlawanan rakyat Aceh. Pertama, kedudukan Portugis di Malaka, ya, yaitu mengganggu perkembangan Aceh, di mana Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah, ya, sehingga terjadi pertempuran atau perlawanan. Ya, strateginya yaitu dari perlawanan rakyat Aceh itu melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam. Kemudian mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Kemudian melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Itu salah satu, ada 3 dari strategi perlawanan rakyat Aceh. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1629, itu pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda, itu adalah raja dari kerajaan Aceh, yaitu melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengarahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Kemudian perlawanan rakyat Maluku. Ya, jadi pada Portugis, yaitu faktor penyebab perlawanan rakyat Maluku yang pertama adalah upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Ya, kemudian yang kedua, Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Ya, ini salah satu upaya penyebab dari perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dan Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai. Akan tetapi, dalam perundingan tersebut, Portugis membunuh Sultan Hairun. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate, bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Di mana ini diorama pembunuhan Sultan Hairun di Benteng Castella, yaitu 28 Februari 1570. Akhir perlawanan, ya, Sultan Babulah atau putra dari Sultan Hairun melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Perlawanan rakyat Maluku terhadap POC. Ya, faktor penyebab, praktek monopoli perdagangan rempah-rempah, campur tangan dalam proses penombatan Sultan Tidore. Ya, kita lihat periodisasinya. Ya, jadi ada waktu
perlawanan rakyat Maluku. Pada tahun 1635 sampai 1646, POC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluka Besi. Ya, pada tahun 1650, rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap POC. Pada tahun 1680, Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Perlawanan rakyat Mataram. Latar belakangnya, di mana kedudukan POC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. POC melakukan monopoli perdagangan. Pada tahun 1628, serangan dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso sebagai panglima perang. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, saat ini di sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng POC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan POC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Kita tahu di mana Belanda yang mengirimkan POC ya, ke Nusantara memiliki perlengkapan yang sangat maju, ya, di mana senjata-senjata yang dipakainya adalah senjata-senjata yang sudah modern. Tahun 1629, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Tetapi kapal perang POC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Ya, karena tadi sudah dibakar lambung tempat penyimpanan makanan. Perlawanan rakyat Banten. Ya, latar belakangnya monopoli perdagangan POC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Ya, di mana-mana selalu adanya terjadi monopoli perdagangan oleh POC maupun Portugis. Jalannya perlawanan. Ya, untuk menghadapi POC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dampak perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. POC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan POC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Ya, ini politik adu domba ya, dari POC. Akhir perlawanan, Sultan Haji dengan bantuan POC berhasil merebut tahta Banten. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692, dan perkembangannya Banten hanya menjadi bayang-bayang POC. Perlawanan rakyat Makassar. Ya. Kita lihat dulu latar belakangnya. POC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Perlawanan, ya, serangan POC terhadap Makassar dimulai pada tahun 1634. Ya, rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan POC. Ya. Pada tahun 1966, POC menggerakkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, POC menjalin kerjasama dengan Aru Palaka. Akhir dari perperangan atau perlawanan pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bonggaya. Ya.
Jadi Sultan Hasanuddin, pemimpin perlawanan rakyat Makassar. Isi perjanjian Bonggaya yaitu POC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Itu yang pertama, isi perjanjiannya. Kemudian yang kedua, POC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Ini merugikan rakyat Makassar ya. Dia mendirikan benteng untuk membendung perlawanan. Wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik POC. Ya. Yang harusnya dulu adalah wilayah kerajaan Goa dan Talo, ya. Tapi sekarang sudah dikuasai oleh POC. Ya. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Ya. Makassar membayar seluruh kerugian perang. Ini sudah dijajah perang dan akhirnya harus membayar juga kerugian dari perang. Perlawanan rakyat Riau, ya. Dengan latar belakangnya upaya POC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau, sama ini monopoli perdagangan, ya. Strategi, ya, Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan POC, yaitu siasat hadiah Sultan. Perundingan damai antara POC dan Sultan Siak dilakukan oleh Loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepada POC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberi isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung Loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan POC di Loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan Loji. Akhirnya, akhir dari perlawanan, keberhasilan siasat hadiah Sultan belum mampu mengusir POC dari Siak. Bahkan sepeninggalan Sultan Abdul Jalil Mushafarsyah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada tahun 1858 Siak tunduk kepada POC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Ya. Perlawanan etnik Tionghoa. Nah, latar belakang, POC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka. Ya. Peristiwa 9 Oktober 1740, di mana warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Jadi Perang Tondano. Ya, latar belakang, rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Nah, strategi yaitu Belanda membendung sungai Temberan untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa. Ya. Jalannya perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Mengapa strategi Belanda membendung sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan? Jadi ini pertanyaan untuk anak-anak, ya. Jadi untuk tugas selain anak-anak mencatat apa yang Bapak sampaikan di video ini, anak-anak juga mengerjakan soal yang ada dalam video ini. Perlawanan Patimura, ya, latar belakang, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Itu efek dari perlawanan itu, latar belakangnya adalah POC memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian menetapkan pajak tanah, yaitu land rente yang tinggi, ya. Memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi dan persoalan pelayaran hongi. Ya. Kemudian jalannya perlawanan. Ya. Pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda yang berlabuh. Ya. Pasukan Patimura berhasil menduduki benteng Dusstedt. Ya. Pada Oktober 1817, Belanda mengarahkan pasukan untuk menangkap Patimura. Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden, ya, mata uang Belanda, ya, gulden, kepada siapa saja yang mampu menangkap Patimura dan
500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Pada November 1817, Belanda dapat menangkap Pattimura, Antonie Rebock, ya, Thomas Patiwael, dan Raja Theo pada tanggal 16 Desember 1817, ya, 1817, Pattimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Perang Padri, ya, latar belakangnya. Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat. Jalannya perang. Ya, ada fase pertama tahun 1821 sampai 1825. Ya. Kemudian fase kedua 1825 sampai 1830. Yang ketiga fase ketiga 1830 sampai 1838. Fase pertama, kemenangan berada di pihak kaum Padri. Ya. Fase kedua, Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri. Fase ketiga, Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel. Pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda. Mengapa pada fase kedua Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri? Ya, ini timbul pertanyaan lagi untuk anak-anak dijawab. Ya. Kemudian perang di Penogoro, latar belakang perang yaitu kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda, ya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Pemasukan tanah milik Pangeran di Penogoro di Tegal Rejo tanpa izin. Nah, itu juga menjadi pemicu perang ini, Penogoro. Jalannya perang, pasukan di Penogoro menetapkan strategi, yaitu perlawanan Pangeran di Penogoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Akhir perang, Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel, ya, dia menerapkan terus strategi benteng Stelsel. Akibatnya satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal de Cox saat berunding di Magelang. Di mana strategi benteng Stelsel ini adalah jadi Belanda saat menaklukkan suatu tempat, dia akan membangun benteng pertahanan di tempat tersebut, sehingga setiap dia merebut wilayah itu, dia mendirikan benteng. Jadi ada pertahanan di setiap wilayah yang ditaklukkan oleh Belanda. Perang Puputan, latar belakang permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawang karang, mengakui kekuasaan Belanda, memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang, rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik mengorbankan semangat perang Puputan. Ya, jadi dia mengobarkan itu agar rakyat di Bali, ya, berperang sampai titik darah penghabisan. Apa yang dimaksud semangat perang Puputan? Ya, anak-anak soalnya dijawab. Ya. Belanda mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Akhir perang, peperangan dimenangkan Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraga. Perang Banjar. Ya. Jadi Pangeran Antasari adalah salah satu tokoh penting dalam Perang Banjar. Ya. Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamijidilah sebagai Sultan Banjar. Tamijidilah, ya. Pasukan Banjar mengorbankan semangat perang fisabilillah, ya. Kemudian Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada tahun 1860. Mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillah, ya, sebagai Sultan Banjar? Ini juga pertanyaan untuk anak-anaknya. Perang Aceh, latar belakang. Ya, Belanda membatalkan Traktat London
Belanda berambisi menguasai Aceh. Ya. Jalannya perlawanan. Jadi ada fase pertama tahun 1873 sampai 1884, yaitu pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Koller. Ya, kemudian fase kedua, Belanda mengutus Zorggense. Ya, kemudian Belanda berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh pada fase ketiga, yaitu tahun 1896 sampai 1904. Dan terakhir, Perang Batak. Tokohnya adalah Sisingamangaraja ke-12. Ya, latar belakangnya, Belanda berniat menguasai Tapanuli. Ya, kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli sehingga terjadi Perang Batak. Jalannya perang, Sisingamangaraja ke-12 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Ya, Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah untuk mengatasi perang ini. Ya. Kemudian akhir perang, Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli, ya, dengan pasukan yang banyak dan senjata-senjata lengkap. Ya. Dia menyisir Tapanuli. 15 Juni tahun 1907, Sisingamangaraja ke-12 wafat dalam pertempuran. Baik, anak-anak, sampai di sini materi yang dapat Bapak sampaikan. Ya. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yaitu ke bab 3 tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus.